Halo sahabat Mireset, hari ini kita ketemu Hidden Masters dari Yogyakarta, Pak Bekti Sutikna. Selamat sore Pak Bekti. Selamat sore Pak Untung. Oke, kalau saya pribadi, jadi memang cukup lama, kurang lebih 13 tahun ya. Full time trader itu sejak tahun 2016 Mbak. Dana yang mungkin hanya beberapa miliar aja, wow, saham udah bisa gerak tinggi. Wah, Ya. terima kasih banyak hari ini atas waktunya. Nah, Pak Bekti beliau adalah pemenang Hot Championship Season 2 dan Season 3. Iya. Pak Bekti pernah hadir Season 2 juga kan? Iya, pernah hadir. Jadi Juara 2. Juara 2. Iya. Kalau Season 3 Juara 2 dapat, juara 1 untuk value transaction. transaction value juara 1. Iya. Wah, luar biasa. Pak Bekti, kapan mulai belajar saham ini ya? Mulai belajar saham saya itu tahun 2008 Pak Untung. 2008. Waktu itu saya masih semester 2, kuliah di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Oh, belajar dari mana ya? Saya belajarnya waktu itu saya ingat betul, saya siang hari itu jalan-jalan di hall tengah. Sehabis tengah? makan siang, ya, saya lihat di sana kok ada layar, ada seminar, ini kok angka-angka menarik banget. Nah, akhirnya saya datang ke situ, saya ketemu sama orang namanya Pak Budi Nugroho. Pak Budi Nugroho. Ya, beliau sekarang sudah bekerja di Pertamina, tapi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Budi karena berkat beliau lah saya bisa belajar saham. Oh, beliau Seperti adalah itu. gurunya. Ya. Oh. Tapi kan Bapak kan mulai tahun 2008 trading saham. Tapi setelah belajar, biasanya kan nggak langsung jadi trader itu kan. Nah, kerja di mana dulu ya Pak ya? Saya waktu 2008 itu kan kuliah Pak. Jadi setelah lulus kuliah di 2011, saya itu bekerja di PT Valbury Asia Sekuritas. Oh, sekuritas juga. Ya, setelah itu saya lanjut ke Reliance Sekuritas. Waktu itu sebagai apa ya Pak ya? Broker equity. Oh, broker equity. Ya. Setelah itu saya di UOB Sekuritas. Baru mulai tahun 2016 saya full time trader. Wih. Ya. Apa yang menyebabkan Pak Bekti mengambil keputusan saya jadi full time trader? Karena waktu itu saya berpikir gini Pak. Kalau saya waktu itu untuk saya pribadi ya, kalau saya itu jadi karyawan, itu kok kayak gini terus waktu itu. Nah, akhirnya dengan keberanian saya dan saya telah belajar di sekuritas, saya akhirnya memberanikan diri untuk menjadi full time trader. Karena saya tahu dengan jadinya full time trader itu keuntungannya, tentunya saya nanti akan bisa berpotensi bisa menjadi bebas finansial dan bebas secara waktu. Itu yang menyebabkan saya ingin menjadi seorang full time trader. Jadi setelah menjadi full time trader, apa suka dukanya Pak? Kalau untuk suka dukanya, sukanya itu jelas. Kalau jadi full time trader, itu saya bisa bebas secara finansial dan bebas secara waktu. Karena tidak terikat dengan apapun. Saya bisa melakukan trading dimanapun itu dan kapanpun itu sesuka saya. Kalau dukanya, tentunya resikonya yaitu cut loss. Cut loss. Cut loss, iya. Karena itu tentunya dengan cut loss itu akan mengurangi aset kita kan. Ya, Kan kita rugi ya. Tentunya dengan adanya cut loss itu, saya menganggap itu adalah dukanya sebagai seorang trader. Seperti itu. Jadi sukanya bebas waktu, Iya. sama secara Finansial, ya. Oke. Nah, kita loncat ke strategi Pak. Boleh. Nah, apa strategi untuk mendapat profit semaksimal mungkin Pak? Kalau strategi saya itu, pertama saya berani ambil resiko. Berani ambil risiko. Iya, karena sebagai seorang trader, ataupun mungkin saya boleh bicara kalau sebagai seorang pengusaha pun, kalau dia dalam keputusan hidupnya dia nggak mau ambil resiko, ya nggak akan maju. Jadi waktu keputusan saya di 2016 itu saya berani ambil resiko, ya saya tahu ini akan ada suka duka, cuman bagaimanapun itu ketika saya sudah memutuskan mengambil resiko, akan tertantang dalam diri saya ini, aku harus bisa. Nah, seperti itu. Nah, kalau leverage, kayak hutang, margin gitu, ya. Bapak pakai nggak ya? Margin itu kayak, menurut saya kayak pisau bermata dua. Ya. Pisau mata berdua. Ya, jadi kalau memang ini saya pakai, itu biasanya saya memakai ketika market bullish. Jadi tidak tiap hari saya menggunakan itu. Karena tentunya kalau kita sembarangan pakai di kondisi yang tidak tepat, ini akan bisa mengurangi aset kita cepat banget. Pasti ya. Iya. Nah, kalau indikator, boleh tanya nggak? Boleh. Dipakai. Indikator itu saya menggunakan untuk teknikal di softwarenya Mirai Asset, saya menggunakan Stochastic Slow, kemudian Stochastic Slow. Slow. Ya. Oke. Kemudian pakai MA,
kemudian pakai histogram, Oh, EMA moving average. moving average, ya. Kemudian saya juga pakai histogram itu untuk melihat volume, ya. Volume ya. Nah, di situ saya juga pakai menggunakan broker summary. Oke, fitur apa saja ya Pak ya? Di Miraisen kan biasanya pakai. Fitur apa saja Pak? Biasanya Kalau fitur dipakai sering? saya keseringan memakai karena ini kan saya orangnya day trader ya Pak ya. Day Jadi trader. saya benar-benar sering melihat running trade itu benar-benar saya pakai buat screening saham untuk mencari saham-saham yang hari itu naik. Kemudian saya juga menggunakan stock price itu untuk melihat orderan antrian kanan dan kirinya, bid overnya. Setelah itu saya juga menggunakan broker summary. Apakah arus kas asing ini masuk, apakah keluar, itu saya tentunya menggunakan fitur tersebut. Ya. Okay. Bapak kan bilang day trader, tapi biasanya pegang satu saham berapa lama rata-rata Pak? Saya pegang saham itu hampir tiap hari, terjadi frekuensi saham yang cepat sekali Pak. Jadi saya itu hampir tiap hari, jarang sekali nginapin saham. Saya day trader, jadi benar-benar satu hari frekuensi mungkin beli, naik, jual. Karena prinsip saya sebagai seorang trader, saya itu kayak saya itu jualan di pasar. Saya datang, saya jualan di sana, saya untung, saya bungkus, saya pulang. Seperti itu Pak. Jadi kayak saya itu trading sama. Ketika saya buka laptop, gimana caranya hari itu saya transaksi di saham, saya untung seberapa cepat itu pun mungkin 1 menit, 5 menit, 1 jam, udah untung saya jual. Pertanyaan selanjutnya, ini soal money management. Nah itu strateginya gimana Pak? Kalau money management saya sebagai seorang trader Pak, saya menggunakan dana yang saya pakai buat trading. Itu ketika saya profit banyak, itu dana itu akan saya withdrawal. Saya tarik. Dana itu akan saya pakai lagi buat investasi di rekening, margin rekening satunya. Jangka panjang itu? Ya, sehingga apa? Kalau sebagai seorang trading itu harus memisahkan mana rekening yang bagus untuk trading dan rekening untuk investasi. Nggak boleh dicampur karena itu akan mempengaruhi psikologis trading sebagai seorang trader. Seperti itu. Nah, untuk mengurangi risiko, misalnya lagi bear market, bearish, pasar lagi lusuh, nah itu strateginya berubah seperti apa Pak? Tidak melakukan overtrading. Overtrading. Jadi saya ketika market bearish itu lebih sering biasanya menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Oh ya? Iya, kadang traveling. Jadi nggak mantau? Iya, saya nggak, saya bukan, walaupun saya trader, namun bukan berarti tiap hari harus masuk ke pasar. Karena ada saatnya kadang saya menyebutnya itu hari baik ataupun hari buruk. Kalau benar-benar market itu memang baru bearish, saya nggak berani masuk. Tetapi saya itu juga seorang, ibaratnya menyebut diri saya trader sejati. Jadi saya itu kadang masuk tetapi hanya jumlah lot yang lebih kecil. Seperti itu. Kegiatan harian seorang trader, full-time trader, itu bagaimana Pak? Keseharian saya di rumah, itu saya ngasih makan hewan ternak saya aja. Ngasih apa Pak? Ngasih makan hewan ternak. Hewan ternak. Iya, saya punya kelinci, punya ayam. Ya? Kelinci? Jadi saya punya kegiatan sehari-hari biar nggak, nih, saya kan seorang trader nih. Jadi kalau tiap hari mantau di layar tuh rasanya kan, aduh, jenuh gitu ya. Nah, maka dari itu saya punya kegiatan-kegiatan yang lain, berkebun, itu juga di rumah. Saya ini kan di Bantul, jadi masih punya lahan yang cukup luas, sehingga saya bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu dikala saya lagi nggak ingin di saham. Dan yang jelas saya juga, karena saya ini punya waktu banyak, saya habiskan main bersama anak istri saya di rumah. Kadang ya jalan-jalan kemana, seperti itu. Tapi kalau lagi fokus trading? Ya, kalau fokus trading ya benar-benar saya harus di depan monitor nih, nggak boleh ada yang ganggu. Berapa banyak layar Pak? Saya pakai monitor itu di rumah ada 3. 3? Buat apa aja sih? Ya, 3 itu saya pakai, yang satunya tentunya buat eksekusi. Kalau untuk melakukan trading transaksi jual buy dan sell. Kemudian yang satunya saya pakai buat memantau running trade. Kemudian yang satunya juga saya pakai buat membaca berita, dan juga saya pakai juga buat mencari broker summary-nya. Seperti jadi memang saya pisah-pisahkan pakai monitor itu biar enak. Jadi saya bisa kanan kiri gini melihat ini enak. Nah, Bapak kan seorang day trader. Nah, bisa nggak kasih contoh yang trading plan yang terbaik pernah dilakukan? Kalau trading plan terbaik saya itu gini Pak, yang pernah saya alami. Jadi dengan uang yang saya miliki itu saya pakai buat trading, saya analisa. Seberapa besar sih potensial resiko nanti saya trading, dan seberapa besar target take profit saya. Jadi
uang trading itu sudah saya analisa dulu, kira-kira potensial loss saya segini. Karena saya menyebutnya loss itu, cut loss itu merupakan seat belt saya ataupun rem saya sebagai seorang trader untuk mengamankan aset saya. Nah, setelah itu baru kalaupun saya profit banyak, itu uang akan saya tarik. Seperti yang di depan tadi. Jadi akan saya amankan, saya pindah ke rekening satunya untuk investasi, dan ini hal seperti ini merupakan style trading saya. Sudah saya lakukan hampir 13 tahun ini. Walaupun saya pernah jatuh bangun di sana, seperti itu. Nah, bisa diceritakan Pak, itu rugi terbesar itu kapan? Terus rugi terbesar saya itu tahun 2010 dan 2013, Pak. Karena waktu itu untuk di Yogyakarta sendiri, itu saya masih 2010 itu kan masih mahasiswa. Jadi masih punya keterbatasan, baik mungkin keuangan, keadaan, nah seperti itu. Sehingga dari 2010 itu market portofolio saya turun banyak, 50% lebih waktu itu ya. Nah, saya mulai bangkit. Tetapi 2013 saya kena lagi krisis properti, waktu itu saham-saham pada rontok semua. Di bulan Mei. Setelah itu saya baru mulai belajar, Pak. Belajar teknikal, buka-buka buku, ikut seminar. Dan sini benar-benar menekunin untuk belajar lebih lanjut tentang trading. Dan saya juga 2013 itu saya bekerja di sekuritas. Karena memang tujuan saya juga, saya ingin belajar nih dari teman-teman saya di sekuritas. Untuk mengasah skill trading saya, seperti itu. Mungkin vokal itu sudah membantu untuk menghasilkan performance yang sekarang ya. Nah, kami dengar terkini Pak Betty menghasilkan selama 6 bulannya ya. Itu ratusan ribu %. Iya. Itu ceritanya gimana Pak? Jadi mulai kalau dari berapa modalnya itu bisa diceritakan? Oke. Jadi kalau waktu hot season 2 itu ya Pak ya, yang terjadi di bulan September, itu kan saya memakai uang 220 juta. 220 juta? Iya. Seperti yang tak bilang tadi di atas, bahwa strategi trading plan terbaik saya itu ketika saya itu sudah dapatin uang banyak, saya amankan. Saya itu mulai lagi dengan 220 juta. Dan sampai sekarang bulan Maret ini sudah tumbuh, saya profit sekitar 14 miliar. 14 miliar? Iya. Itu murni dari 200 juta aja? Iya, murni. Itu bisa dicek langsung di softwarenya Mira itu. Iya. Wah, rahasianya gimana Pak itu? Rahasia saya itu berani ambil resiko, disiplin cut loss, nggak boleh malas belajar, dan harus sering analisa saham. Tapi jangka waktunya kan lumayan pendek, itu 6 bulannya ya. Nah, boleh tanya itu saham apa aja biasanya diperjualbelikan, terus paling menguntungkan itu saham apa Pak? Kalau bercermin 6 bulan ke belakang, yang ini, itu saya paling banyak sahamnya itu waktu itu masih sektor farmasi. Farmasi? Ada Kimia Farma, Indo Farma, kemudian Itamara Noraya. IRA. Itu saya meraup cuan cukup banyak di situ. Kemudian setelah itu ada, saya menyebutnya trio macan. Trio macan? Iya, ada Antam, Nikel, Inco. Nah, itu trio macan. Itu saham-saham itu juga cukup memberikan potensial gain yang banyak. Setelah itu, akhir-akhir ini, waktu hot season 3, saya juga bisa mendapatkan peringkat 2 itu tidak luput dari saham-saham bank-bank mini. Bank-bank mini yang bank digital? Ya, yang punya rencana untuk beralih ke digital bank. Iya. Tapi Bapak kan nangkap saham ini akan naiknya cepat terus naik banyak, itu dapat dari mana? Sinyalnya atau beritanya? Kalau saya memang tiap malam itu aktif baca berita, Pak. Aktif baca berita? Iya, pagi juga iya. Jadi ketika market itu tutup sore hari, itu saya screening saham-saham apa aja yang tak pakai buat besok. Nah, itu malamnya saya analisa. Saya cari support resistennya. Tentunya sama resistance. Tentunya ini kan support resisten ini untuk mencari kapan waktu yang tepat untuk melakukan jual beli saham, dan harga berapa kita akan masuk untuk melakukan jual beli saham. Nah, dengan kunci 2 ini tadi, saya melakukan analisa untuk esok hari. Seperti itu kuncinya, cuman itu aja. Untuk baca berita, saya juga malam baca berita, pagi juga berita, update. Pokoknya harus update berita. Karena saya juga punya teknik di mana selain analisis teknikal, itu ada saya mengandalkan yang namanya corporate action. Seperti ada perusahaan itu mau right issue, mau stock split, mau bagi dividen. Dengan adanya berita-berita seperti ini, tentunya ini akan direspon cepat sekali oleh pasar. Seperti itu. Dan saya itu juga sering profit banyak itu dari tipsnya yang ketiga, yaitu arah hunter.
arah hunter. Iya, jadi Oh. kalau saham-saham itu yang auto reject, saya hampir bisa dipastikan ikut di sana. Walaupun sekarang sudah arah. Iya, saya sering ikut di sana. Oh. Tentunya saya juga tidak semata-mata langsung ikut semua pure, tetapi saya bisa mencari saham di mana saham-saham itu yang mempunyai volume yang gede, sehingga nanti untuk esok harinya saya menjualnya tidak kesulitan. Oh. Iya. Itu pakai leverage juga, Pak? Terkadang. Selama 6 bulan. Oh, kalau selama 6 bulan ini iya, saya Oh. tetap pakai leverage juga. Oh. Seperti itu. Itu kan butuh nyali juga. Iya. Walaupun saya udah baca kan. Nah, itu mind controlnya bagaimana, Pak? Kalau main kontrolnya ya seperti yang tak bilang tadi, Pak. Jadi ketika saya itu pakai leverage, itu kan uang trading saya itu kan sudah saya batasi. Iya. Jadi tentunya ketika saya itu nanti resiko itu saya tidak sesuai harapan saya cut loss, saya rugi, saya masih punya simpanan dana investasi saya. Jadi saya pakai akun trading saya ini cuman ibaratnya kalau saya pakai buat mengeruk uang di bursa. Nah, gitu. Ketika saya sudah dapat banyak, saya investasikan di akun saya yang satunya. Seperti itu. Pak Betty, bisa nggak ya? Ada strategi spesial hanya Pak Betty yang punya? Bisa diceritakan? Strategi spesial ya? Iya. Insting. Insting? Iya. Karena gini, saya sudah 13 tahunan di pasar modal. Iya. Saya itu walaupun saya sempat vakum karena kuliah tidak aktif trading ya, saya itu kan tiap hari memantau monitor, itu sudah kayak rasanya udah dapat feel-nya gitu. Oh ya? Sehingga di running trade itu saya sudah bisa kadang melihat, oh ini saham ini naik sekian, aku harus ikut. Ibaratnya kalau saya tuh menyebutnya nyopet saham. Nyopet saham? Iya, jadi ini mau naik-naik ikut, saya ikut, naik berapa persen saya keluar. Karena tentunya dengan waktu dan pengalaman saya sampai saat ini insting ini memang tidak bisa didapatkan oleh semua orang. Juga butuh waktu dan pengalaman. Butuh waktu dan pengalaman. Iya. Dan saya menyebutnya waktu saya trading itu portofolio turun tajam ya di tahun 2010 dan 2013 itu saya menyebutnya itu adalah guru terbaik saya. Guru terbaik? Iya, karena dari situ saya bisa belajar banyak tentang penurunan portofolio aset saya, dan akhirnya saya punya semangat dalam diri saya untuk belajar terus dan bangkit. Pak Betty, terkini Bursa Efek berencana untuk menutupi kode broker dan tipe investor. Nah, tanggapan Pak Betty bagaimana? Kalau tanggapan saya setuju. Kenapa? Iya, walaupun sempat beberapa waktu lalu itu menimbulkan pro dan kontra, tapi saya tetap setuju. Alasan saya, yang pertama, peraturan ini udah dibuat oleh Bursa Efek. Jadi mau nggak mau memang harus seperti ini. Yang kedua, kalau kita melihat dari bursa luar, itu mereka juga sudah menutupinya semuanya. Jadi memang Indonesia nih yang memang harus lagi berbenah untuk mengikuti seperti bursa luar, sehingga nantinya akan tercipta pasar yang transparan. Transparan. Iya, dan tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Ya udah dua itu aja. Pengaruhnya gimana? Kalau pengaruhnya ya, sebagai trader, full-time trader. Kalau pengaruhnya untuk saya sendiri, yang jelas peraturan ini kan baru pertama kali dibuat untuk diterapkan besok bulan Juli. Nah, saya akan melakukan adaptasi sebagai seorang trader. Karena memang keseharian saya, itu saya melihat dari broker summary-nya. Oh, ini asing masuk banyak. Oh, ini asing net sell. Sehingga saya juga akan menjadi pertimbangan saya untuk masuk dalam sebuah saham. Tapi strategi so far itu secara real time, Bapak mantau itu? Iya. Oke Pak, jadi setelah kebijakan ini berlaku, nah, strategi Pak Betty nanti akan berubah seperti apa Pak? Kalau strategi tentunya saya akan beradaptasi dulu dengan kondisi pasar setelah terjadi perubahan itu, dan saya tentunya nanti akan melihat gejolak pasar dulu. Seperti apa? Baru setelah itu saya akan merubah strategi apa enggak. Nanti kita lihat setelah itu dulu. Karena tentunya dengan adanya kebijakan baru ini pasti akan menimbulkan gejolak di pasar. Itu kalau persepsi saya pribadi ya. Karena saya juga pernah melihat waktu itu kebijakan bursa seperti halnya merubah jumlah lot. Yang dulunya 500, ya dirubah jadi 100. Itu pasti di awal pasti ada adaptasi dulu lah. Nah, seperti itu. Sekarang banyak orang mau jadi full-time trader Pak. Nah, tipsnya apa Pak buat mereka Pak? Tipsnya? Yang jelas berani ambil resiko. Kalau trading, gunakan uang dingin. Jangan pernah coba-coba pakai uang utang atau pinjaman. Jangan pernah. Kemudian yang ketiga, ya harus tekun, rajin, dan belajar beranalisa saham. 3 ini cukup menurut saya. Jadi kalau modal
Modal itu relatif. Relatif. Iya, karena saya pribadi pertama kali membuka rekening saham itu cuma 10 juta. Tapi alhasil 13 tahun ini bisa menghasilkan berpuluh-puluh miliar. Iya. Tekun dan rajin. Rajin. Siap. Nah, Bapak kan dari Yogyakarta. Iya. Nah, sekarang bagaimana di sana suasananya? Maksudnya investasi saham minatnya bagaimana? Bagus sekali. Bagus sekali. Iya, sangat berbeda sekali dibanding waktu pertama kali dulu tahun 2008 saya buka rekening saham. Karena yang pertama nih perbedaan yang paling mencolok yaitu dengan kemajuan teknologi. Tahun 2008 itu belum ada mobile trading. Oh ya, tentu. Jadi kalau trading itu harus pakai laptop ataupun komputer. Dan waktu itu saya ingat kalau saya trading itu saya di warnet, Mas. Warnet? Oh iya, di warnet. Sampai yang jaga itu kenal sama saya. Iya, saking seringnya saya trading di sana. Tapi kalau sekarang kita bisa lihat nih para mahasiswa anak muda di Jogja, mereka trading di kapanpun, dimanapun bisa dengan mobile trading. Itu salah satu contoh kemajuan teknologi untuk iklim investasi di Jogja yang bagus. Yang kedua, adanya kerjasama galeri pojok bursa efek dengan sekuritas. Oh, galeri saham. Ya, galeri saham. Karena saat ini banyak sekali perusahaan sekuritas itu yang bekerja sama dengan kampus-kampus di Yogyakarta. Sehingga kalau mau membuka rekening efek ataupun mencari informasi dan berita tentang saham, itu akan lebih mudah. Berbeda waktu saya dulu. Dulu itu namanya sebelum jadi Mirai Aset masih e-trading sekuritas. E-trading ya, dan itu cuman baru ada satu kantornya di Jogja, di dekat Tugu Jogja. Jadi kalau mau daftar ya harus ke sana, cari info ke sana, edukasinya pun juga belum seperti sekarang. Tapi dengan adanya galeri pojok bursa ini benar-benar memudahkan sekali buat investor untuk membuka rekening saham dan menggali informasi pasar modal. Seperti itu. Jadi misalnya dibandingkan tahun lalu, sekarang suasana ikut saham lebih bagus, lebih bagus, dan udah banyak sekali mencetak investor-investor baru. Apalagi di Jogja ini terkenalnya dengan kota pelajar. Kota pelajar. Iya. Karena universitas. Iya, universitas. Jadi mahasiswa-mahasiswi itu udah ada semacam klub saham gitu? Iya, ada. Namanya kelompok studi pasar modal. Kelompok studi pasar modal? Iya, itu di tiap kampus ada organisasinya seperti itu. Iya. Pak Betty bantu juga mereka? Kalau dulu saya pernah menjadi anggotanya. Dulu waktu sekitar masih kuliah, saya menjadi anggotanya waktu itu. Pak Betty, ya? Ini kata kuncinya kaya. Kaya. Oke. Jadi kalau Pak Betty nanti, sekarang juga mungkin bisa dibilang udah kaya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Nanti kalau udah jadi lebih kaya raya, masa depannya ingin dilakukan apa aja, Pak? Yang pertama, Pak, yang saya lakukan itu adalah dengan kekayaan yang saya miliki, itu akan saya pakai buat membahagiakan orang tua, anak istri saya. Keluarga. Karena berkat mereka lah saya bisa disupport, mereka lah yang mendukung saya ketika saya jatuh. Yang kedua, kekayaan saya itu akan saya gunakan untuk kepentingan agama saya. Agama? Ya, Islam. Kemudian yang ketiga, tentunya kekayaan saya itu akan saya investasikan kembali di pasar modal. Dan sekarang sudah saya terapkan, ya, itu pakai rekening investasi, di mana dengan rekening itu akan saya pakai buat investasi jangka panjang, di mana itu nanti bisa saya pakai buat pasif income saya ketika saya sudah tua. Definisi kaya itu menurut Pak Betty bagaimana? Definisi kaya itu menurut saya sebuah ketenangan dalam hati, Pak. Ketenangan dalam hati? Iya, tentunya ketenangan dalam hati itu juga ada syaratnya. Ya, seperti bebas finansial, bebas waktu, dan juga kesehatan. Itu penting semuanya. Nah, itu yang sudah saya lakukan ketika saya ini, dengan usia saya saat ini, saya melakukan trading, saya ambil keuntungan banyak di pasar modal nih, saya investasikan di mana di masa depan itu akan menjadi pasif income saya. Pasif income. Ya, saya nanti bisa bertemu dengan keluarga tiap hari, saya juga punya keuangan yang cukup. Kemudian dengan waktu luang saya itu saya bisa pakai buat olahraga, buat menjaga kesehatan saya sehingga bisa menikmati hidup yang namanya hidup. Kita juga hati saya itu merasa tenang. 3 elemen ini tercukupi. Iya, seperti itu. Oke, baik. Pak Betty, sebagai kata penutup, boleh nggak kami minta satu kalimat buat penonton? Berinvestasilah dan trading saham. Berinvestasilah dan trading saham. Iya, karena dengan investasi itu sangat penting sekali untuk kehidupan kita di masa depan. Kemudian trading saham ini, saya merasa ini merupakan kendaraan yang cepat sekali untuk melipat gandakan aset.
Ya, seperti itu. Dan saya sudah membuktikan, mungkin orang-orang lain juga banyak yang membuktikannya bahwa di trading saham ini bisa menghasilkan cuan beratus-ratus, bahkan ribuan persen. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Betty hari ini. Sama-sama Pak Untung, terima kasih. Datang dari Yogyakarta. Ya, terima kasih. banyak atas Ya. waktunya. Oke sahabat Mireset, kita sampai jumpa di next episode. Thank you. Halo sahabat Mireset, jangan lupa komen di bawah siapa master yang ingin kalian undang di episode selanjutnya. Terus jangan lupa juga like, komen, subscribe. Terima kasih.